Oke, Anda dan teman-teman kelas 2 tadi sudah mendengarkan pembacaan teks dengan judul memetik buah jambu di rumah Udin. Nah, Pak Sofi sudah minta tolong pada teman-teman untuk menceritakan ada informasi apa saja pada teks tersebut. Nah, tadi sudah ada yang mengirimkannya ke grup WhatsApp. Nanti akan Pak Sofi dengarkan. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lanjut nih pada tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi, yaitu mengubah penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Ya, oke, langsung saja kita tuju lokasinya. Nah, ayo kita berdiskusi. Pada buku paketnya, ya, diceritakan seperti ini. Benny memetik 7 buah jambu. Kemudian Udin juga memetik 7 buah jambu. Dan ternyata Lani juga memetik 7 buah jambu. Wah, ternyata Benny, Udin, dan Lani ini memetik buah jambu jumlahnya sama ya. Benny memetik 7, Udin memetik 7, dan juga Lani memetik 7. Nah, jambu tersebut yang sudah Benny, Udin, dan Lani petik dimasukkan ke dalam keranjang. Pertanyaannya adalah, oke ya teman-teman kelas 2, pertanyaannya adalah berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Pertanyaannya adalah jumlah. Kalau bersama jumlah berarti kita mudah dong, tinggal kita jumlahkan atau tambahkan. Benny memetik 7, Udin memetik 7, Lani juga memetik 7. Berarti tinggal kita tambahkan aja 7 tambah 7 tambah 7. Nah, kita hitung dah. Ada berapa jadinya jumlah jambu yang di dalam keranjang. Nah, itu kalau kita ketika belajar tentang penjumlahan. Nah, sekarang dan yang kemarin-kemarin kan kita sedang bahas perkalian. Perkalian itu pengertiannya apa? Ada yang masih ingat kah? Mana sudah dijadikan soal PTS? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang dengan syarat angkanya harus sama. Nah, seperti ini contohnya. Benny 7 jambu, Udin 7 jambu, Lani juga 7 jambu. 7, 7, 7. Nah, angkanya semua sama, dijumlahkan. Jadilah jumlah penjumlahan berulang yang kita kenal dengan perkalian. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah dari penjumlahan berulang tersebut, kita akan menjadikan bentuk perkaliannya. Nah, sebelum itu Pak Sofian mau minta teman-teman didampingi dengan ayah dan mama untuk membuka buku paketnya pada halaman, bentar Pak Sofian lihat dulu, karena itu harus Pak Sofian luruskan atau diralat ya, harus kita ralat. Itu ada miskonsepsi yang dituliskan di buku paketnya. Dibuka halaman 60, buku tema 2 halaman 60 ya. Ini kita akan lihat miskonsepsinya di mana ya, konsep yang tidak tepatnya ada di mana. Oke, kita akan lanjut. Nah, ayo kita bahas bersama. Jadi kalau di halaman 60 di situ ada jawaban ya, terus ada keterangan jambu yang dipetik Benny 7 buah, Udin 7 buah, Lani 7 buah. Jumlah jambu semuanya. Nah, itu kan dibuat penjumlahan ya. Nah, seperti ini akan Pak Sofian tampilkan di video. Oke, ini ada Udin, ada Benny, ada Lani, semuanya memetik jambu. Nah, punyanya Udin, Pak Sofian akan kasih bantu dengan lingkaran. Ini punya Udin, punya Benny, punya Lani. Udin
jambunya kita taruh ke dalam lingkaran ini. Udin memetik 7 jambu, Beni pun 7 jambu, dan Lani 7 jambu. Oke, yang ditanyakan jumlah, berarti tinggal kita kasih tanda penjumlahan. 7 tambah 7 ditambah 7. Nah, ini adalah bentuk penjumlahan berulang. Nah, kita akan buat bentuk perkaliannya, dan sayangnya di buku paket ini pada halaman 60 ada konsep yang tidak tepat. Ingat ya, yang kemarin sudah kita bahas, membuatnya adalah kita punya berapa lingkaran. Kita lihat dulu lingkarannya. 1, 2, 3. Maka 3 lingkaran ini kita tuliskan duluan angkanya. 3 kali setiap lingkaran ada angka berapa? Ada angka 7. Berarti 3 kali 7. Jadi inilah harusnya bentuk perkalian yang lebih tepat dibandingkan yang di buku paket. Yaitu teman-teman didampingi ayah dan mama boleh dikasih keterangan di bukunya pakai pensil, ralat, diralat, seperti itu ya. Jadi inilah bentuk yang tepat. Jadi bentuk penjumlahan berulang 7 tambah 7 tambah 7, bentuk perkaliannya adalah 3 kali 7. Nah, makanya Pak Sofyan nggak memberikan alat bantu lingkaran ini untuk lebih bisa memahami konsep yang tepat ya. Jadi bukan 7 kali 3 ya, tapi harusnya 3 kali 7. Nah, membayangkannya yang mudah seperti ini. Di video sebelumnya Pak Sofyan sudah berikan gambaran. Pak Sofyan punya 3 mobil. Setiap mobil memiliki 4 roda. Maka bentuk perkaliannya adalah 3 kali 4. Karena ada 3 mobil, setiap satu mobil punya 4 roda. Jadi seperti itu. Ini nggak bisa dibalik. Kalau misalkan dibalik 4 kali 3, itu berarti ada 4 mobil dan setiap mobil rodanya 3. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau kita balik penulisannya, jadinya itu harusnya kalau 4 kali 3 itu artinya 4 mobil, ada 4 mobil, tapi setiap satu mobil tuh rodanya cuma 3 gitu. Dan kalau rodanya 3 jelas bukan mobil ya namanya. Ya, jadi seperti ya teman-teman. Ini di buku paketnya di halaman 60 dikasih keterangan ralat karena konsepnya belum tepat. Jadi inilah yang ada di video adalah konsep yang lebih tepat. Jadi kalau ada 7 tambah 7 tambah 7, nah kita munculin lingkarannya. Set, 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 ada 3 lingkaran, maka 3 kita tulis duluan nih. Ini 3 kita tulis duluan. 3 kali, nah angkanya ini berapa? Kita tulis di sini 7. Berarti 3 kali 7. Nah, sekarang tinggal kita hitung hasilnya. 7 tambah 7. Boleh menggunakan bantuan jari. Nah, kalau Pak Sofyan lebih simpel, misalkan 7 yang pertama nih Pak Sofyan tunjuk ya. 7 yang pertama kita taruh di mulut biasanya. 7 sebut 7. Nah, 7 yang kedua kita siapkan jari kita. Jari kita ada 7. Ya. Tadi yang 7 yang pertama kan, nah yang tadi yang pertama ini di mulut ya 7. Nah, sekarang kita tutup jarinya. Tapi lanjutin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Sekarang tinggal 7 yang terakhir. Tadi kita punya di angka 14. Nah, 14 nya kita taruh lagi di mulut. 14. Siapin lagi angka 7. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi, penjumlahan berulang 7 tambah 7 tambah 7 itu sama dengan 21. Bentuk perkaliannya adalah 3 kali 7. Hasil dari 3 kali 7 sama dengan 21. Ya, begitu ya teman-teman kelas 2. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ayo kita bahas bersama kembali, masih di halaman 60. Di situ ada keterangan yang diskusikanlah.
Nah ini Pak Sofyan, aku tampilkan gambarnya. Nah ini gambarnya. Oke ya. Nah bagaimana bentuk perkaliannya nih untuk yang pertama nih? Nih untuk yang 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Bagaimana kan bentuk perkaliannya? Oke, kita pakai alat bantu. Nanti kamu juga ketika mengerjakan di buku, kamu boleh tuh membuat alat bantu selingkaran itu pakai pensil, nggak apa-apa. Ya, untuk memahami konsepnya. Jadi kita pakai alat bantu dengan lingkarannya dulu. Pas Sofyan menunjukkan lingkarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lingkaran, berarti 6 kita tulis. Nah, 6 kali berapa? Nah, ini angkanya. Di sini angkanya adalah angka 4, berarti 6 dikali 4. 6 dikali 4. Nah, sekarang kita itu boleh pakai cara yang tadi, yang di mulut dengan bantuan jari ya. Nah, ini kalau ini Pak Sofyan rasa semua sudah lancar ya. 4 tambah 4, 8. Nah, 8 dari sini baru nih kita pakai simpan di mulut. 8, siapin 4 jari. 8, 9, 10, 11, 12. Oke, di sini sudah dapat 12. 12 lagi di mulut, 12. Siapin lagi 4 jari. 12, 13, 14, 15, 16. Oke, sampai sini kita sudah punya 16 nih. Mana kursornya? Nah, ini. Sampai sini punya 16. 16 kita taruh di mulut lagi, siapkan lagi ini 4 jarinya. 16, 17, 18, 19, 20. Oke, sampai sini sudah 20. Ini ada 4 jari lagi, siapkan 20, 21, 22, 23, 24. Berarti jawabannya adalah 24. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini mudah nih ya. Jelas ya. Kalau kita munculkan lingkarannya ada 1, 2, 3. Berarti kita tulis 3 kali 6. 6 ya. Yang ini angkanya kan 6. Ada 3 lingkaran. Nah, ini ya 3, kita tulis dulunya 3 kali 6. 3 kali 6. Nah, ini juga bisa boleh nih kalau belum lancar. 6 tambah 6. 6, siapin jarinya 6. 6 di mulut ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini sampai sini sudah punya 12. Siapin lagi jarinya 6. 12 di mulut. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi jawabannya adalah 18. Lanjut. Nah, ini lumayan banyak kan. Kalau misalkan kita nggak pakai bantuan lingkaran, apa susah nanti ngitungnya. Makanya Pak Sofyan kasih alat bantu. Lingkarannya kita munculin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata 8. Pak Sofyan salah ngetik nih. Benar ya, 8. Ada 8 lingkaran. Ada 8 lingkaran. Angkanya berapa? Angkanya tadi ini adalah angka 1. Berarti 8 dikali 1 sama dengan 8. Ya, ini ya, untuk bilangan berapapun kalau pengalinya adalah angka 1, kalau ini 8 kali 1 hasilnya 8. Ini sama. Ini dan ini sama. Jadi kalau misalkan ini Pak Sofyan tulis 13 kali 1, ya udah hasilnya ini 13 juga. Nah, jadi untuk bilangan berapapun kalau dikali 1, dia nggak ada penambahan ataupun pengurangan. Jadi kalau misalkan ada 8 kali 1 ya jadinya 8. Oke ya, maksudnya angkanya sama ya. Ini 8 kali 1 8, 9 kali 1 ya 9, 5 kali 1 ya 5 gitu. Sama dengan 5. Oke, yang ini. Nah, sekarang Pak Sofyan nggak kasih alat bantu nih. Kita hitung manual aja. Nah, hitung manual. Maksudnya pakai alat bantunya, perhatikan tanda panah putih punya Pak Sofyan nih. Ya, seolah-olah kita bikin lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kita tulis 6 kali angkanya berapa ini? 9. 6 kali 9. 6 kali 9 itu kalau dihitung boleh gunakan cara yang tadi, yang mulut dan jari, nggak apa-apa. Nanti kamu akan terbiasa menghitung, jadi nggak perlu pakai bantuan jari lagi. Nanti sudah lebih cepat menghitungnya. Pak Sofyan juga dulu seperti itu kok. Mungkin beruntungnya, bukan beruntung ya, pas banget ketika itu orang tua Pak Sofyan jualan.
Jadi kalau misalkan ada yang beli banyak, biasanya Pak Sofyan nggak pakai kalkulator untuk melatih berhitung. Itu. Jadi misalkan beli 3 Indomie, satu Indomie harganya 1000, nah, berarti kan 1000 tambah 1000 tambah 1000, nah itu dihitung sendiri. Nanti lama-lama jadinya bisa berhitung dengan cepat. Nah, nggak apa-apa, ini pakai dibantu dengan mulut dan jari dulu, tidak masalah. Oke, 6 kali 9, 6 kali 9 ini kalau sudah kita hitung hasilnya adalah 54. Dan yang di bawah, nah ini Pak Sofyan juga nggak kasih lingkaran, tapi kita bisa membuat seolah-olah membuat lingkaran. Kita buat lingkaran sendiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kita tulis angkanya 9 kali berapa ini angkanya? 5. 9 kali 5. Nah, coba dihitung. 5 kali 5 yaitu 45. Oke, begitu teman-teman kelas 2 untuk mengubah penjumlahan berulang menjadi bentuk perkalian. Agar kalian lebih mudah memahaminya, coba gunakan alat bantu lingkaran gitu. Jadi kita buat lingkarannya, ada berapa jumlahnya, nah itulah yang kita tulis duluan. Baru kali berapa angkanya. Ya, jadi seperti ini. Ya, ini kita bikin lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kita tulis di sini 9 kali. Nah, ini angkanya berapa? 5. Berarti 9 kali. Oke, itu teman-teman kelas 2, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran belajar dari rumah pada hari ini. Ya, untuk yang laki-laki nanti jangan lupa untuk menunaikan sholat Jumat ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.